Halo Sobat Tani, terong atau Solanum melongena adalah salah satu tanaman hortikultura yang punya nilai ekonomi menjanjikan. Tanaman ini mudah tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia dan menariknya bisa dipanen berkali-kali dalam satu musim tanam. Bentuknya yang beragam dan warna yang khas membuat tanaman ini mudah dikenal di pasar-pasar tradisional maupun modern. Bagi petani, terong menjadi pilihan karena perawatannya relatif mudah dan hasil panennya bisa berlangsung cukup lama. Hari ini kita sedang berada di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan subur, di mana masyarakatnya banyak membudidayakan berbagai jenis sayuran. Salah satunya adalah terong. Kami mewawancarai salah satu petani yang menanam terong, yaitu Pak Madro, untuk mengetahui bagaimana sistem penanaman yang beliau terapkan di penanaman terongnya. Berikut adalah hasil wawancaranya. Terong. Iya, Sebelumnya Pak, Bapak sendiri nama lengkapnya Pak Madro, Bapak Madro, umur 52. umur 52 tahun. Kalau misalkan Bapak itu bertani sekitar dari tahun berapa Pak? Dari tahun 99. Oh berarti setelah Orde Baru. Iya, Orde Baru. Ya, udah lama cukup lumayan. Lahannya berapa besar Pak? Lah ya lahannya situ dari ujung punya Pak Yobi yang ada pohon cabenya sampai ujung jalan sini. Yang pohon punya kebun Pak Tirta itu, Oh, Pak Solih punya itu dari ujung situ. itu berarti udah 20 tahun ya Pak ya? 20 tahun. Itu tanaman terong ya Pak? Terong sama cabe, ya berikut lengkapnya lah. Oh, Situ. ganti-gantian. Iya ganti-ganti. Ada ubi, ada singkong. Ya, kita Gitu. tanya-tanya soal tanaman terong aja ya. Iya. Itu Bapak kalau misalkan bibitnya dari benihnya dari Pak Dari Papa Yubi Itu benihnya. gimana itu Pak sistemnya Bapak dapat dari Pak Yubi? Pak Yubi nawarin suruh nanamin itu pohon terong, jadi saya ambil, terus saya tanam dari awal sampai bisa berbuah. Alhamdulillah itu kemakan sampai sekarang masih. Peruntukannya berarti buat konsumsi aja Pak, Iya, nggak dijual. enggak, Ya, karena enggak mencukupi untuk dijual gitu, enggak banyak. Saya coba-coba aja dulu itu. oh ya Pak. Kalau terong itu dari awal nanam sampai panen itu biasanya berapa hari? Atau berapa? Kalau dari awal itu sampai kemakan buahnya 3 bulan. Iya, itu kemakan. Berikut dipupuk, di pengurusan, penyemprotan itu. Kalau Bapak di sistem kalau Bapak tuh cara nanam terongnya itu masih tradisional atau bagaimana Pak? Tradisional masih. Tradisional. Iya. Kalau misalkan pupuknya Bapak pakai pupuk organik atau kimia? Atau dua-duanya? Pakai dua-duanya. Itu Pakai. Caranya gimana Pak? Misalkan perbandingannya 2:1, misalkan 1 ember organik atau 1 ember kimia atau gimana itu? Kalau untuk organik itu ya secukupnya. Kalau kimia ya sederhana aja. Bapak pakai kimianya jenis apa Pak? NPK atau apa? MPK sama Mutiara Oh ya, obatnya. Udah Yang itu bagus. aja Pak. Iya, dua. Kalau dua untuk macam. ininya organiknya sekam atau Sekam sama ini bakar-bakaran itu rumput biar bagus. Kalau pengen lebih bagus itu bakar-bakaran itu lebih bagus. yang kayak jerami. Iya, Kalau pestisida semprotnya buat obatnya itu apa aja? obatnya itu apa itu ya? Ada 2 macam, sama obat daun sama obat buahnya. Tapi saya lupa itu buat buahnya. Ada 2 berarti ya. Iya, 2 macam. Sama daun sama buah Kalau obatnya. Bapak pemupukannya itu misalkan seminggu atau ada fase-fase tertentu nggak Pak? Misalkan setelah 1 bulan ada misalkan muncul
bunganya baru dipupuk atau bagaimana Pak? Nah, kalau untuk pemupukan itu pertama ukuran 2 minggu udah tumbuh dipupuk. Itu pupuk Nah, apa Pak? pupuk organik. Pupuk organik. Ya, dan keduanya terus pupuk kimia. Itu di bulan atau di minggu? 2 kali, udah 2 minggu 2 minggu. Oh, berarti Pemupukan. setelah 1 bulan Iya. baru pupuk Ya kimia. udah. Itu Nah, yang pertama itu kimianya pupuk apa? pupuk itu mutiara Mutiara. Baru yang keduanya bagus. Yang duanya MPK biar awet. Setelah itu disemprot pakai buah, daun buah gitu. Biar buahnya Enggak bagus. Itu Pak, kalau misalkan Bapak pupuknya itu berapa banyak Pak? Ya satu ukuran aja, kalau pakai air satu, 1 sendok nyampe. bukan 1 sendok, ini apa, aqua glass itu nyiramnya. Kan pakai air itu mah, Oh, kalau diaduk dulu ya? iya diaduk biar hijau itu. Sempet cor, Dicor. Kalau pengen lebih bagusnya emang tabung. ditaburin, lebih bagus, awet. Masa pertumbuhannya bagus. Kalau kita mah biar cepet namanya untuk ini gitu. Jadi enggak Pak, maksudnya misalkan Bapak pupuknya misalkan 1 sendok, Iya. terus airnya 1 gelas. atau Nah, gimana? kalau untuk Takaran ini. satu ember itu, ember yang hitam 6 sendok. 6 sendok. Iya, 6 sendok, 7 sendok. Itu lebih bagus. Itu buat yang mutiara. Mutiara. Kalau yang Caranya? MPK mah ukuran saya panduan aja. Segenggam tangan. Iya, cuman jaraknya agak jauhan. Kalau nggak jauhan mati, gampang mati. Walaupun cabe, pohon apa aja kalau ini agak jauhan pupuknya. Biar Kalau bagus. Bapak itu sumber airnya dari mana? Kalau sumber air nungguin hujan. Jadi Ya, soalnya di situ nggak ada boran sih. nggak ada bor, nggak ada sungai ya Pak. Nggak ada. Nggak ada mah ada, cuman jauh ngambilnya, naik turun. Berarti itu airnya cuma hujan aja Pak, nggak ada yang Nungguin hujan. Bapak juga nggak apa Kalau di sono di tempat istirahat ada sih kobakan untuk penampungan. penampungan air. Nungguin air hujan. Itu penampungannya Bapak bikin baknya itu kurang berapa Pak? Bekas ini kulkas itu yang gede kobakannya. Kulkas 2 pintu. Iya, 1 pintu. 1 pintu. Yang ukuran segini aja 1 meter panjangnya. Itu kan cuman dari air hujan, Pak. Bapak ngerasa kekurangan air. Ya kalau memang kekurangan maka kekurangan, apalagi kalau musim kemarau. Apalagi nanamnya cabai itu, cabai keriting. Butuh air untuk menyiram. Terus selama ini Bapak nanam itu penyakitnya apa aja biasanya kalau di Kalau daerah? penyakitnya itu yang kuning itu apa namanya? Lalembing tak apa itu, apa ya? Pak, di bagian apa Pak? Bagian daun. Di bagian daun. Ya. Kuning ya? Kuning. Daunnya Terus? kuning. Apalagi, Pak? Kalau itu jangkrik tuh, jangkrik yang sering makan ininya, tunasnya, iya, Tunas. tunasnya. Itu penyakitnya. Kalau baru penanaman. Kalau udah mau berbuah itu Kalau berbuah mah aman-aman aja sih. Bapak belum nemu ini berarti ada penyakit di buahnya atau apa? Belum pernah. Selama nanam terong. Bagus. Awet lagi itu bebuahnya. Bapak ngecek di sana itu berapa kali Pak? Kalau ngecek Kalau ngecek itu ngambil dari pertama berbuah itu 1 minggu. Seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu diambil, dipetik. Oh berarti nggak langsung semuanya Pak ya? Enggak, Langsung seminggu. kan bertahap. Kalau terong bertahap. Sama kayak cabe, Berarti bertahap. kalau terong Bapak itu satu pohon bisa berbuah berapa? Kalau pemupukannya bagus itu pohonnya bagus, bangsa 6-7 ada. Oh, itu Iya. panennya sekali atau berapa kali? Berapa kali? Oh, beberapa kali. Iya, bebuahnya. Soalnya setelah dipetik Ada lagi. ada lagi bunganya itu. Nggak bareng gitu. Enggak bareng. Jadi bertahap berbuahnya.
nggak sekaligus gitu berbuah. Berarti satu pohon sekali Bisa 5 kali 6 kali metik awet. sepohon bisa sekilo dia ngasilinnya. Lebih, Lebih. iya malahan lebih gede-gede lagi kalau kita ngasih pupuk mah lebih bagus. sama airnya bagus. Iya, Itu dari awal tanam sampai nanti dipanen tuh biaya umur berapa, Pak? 3 bulan itu berarti 100 hari Berarti dia udah bisa dipanen. udah bisa dipanen. Kalau terong, Sampai nanti pohonnya mati. ya kalau udah nggak berbuah bisa dipotong lagi biar bisa tunas lagi, itu lebih bagus tunasnya. Dipupuk lagi lebih bagus, itu Dia numbuh lagi jadi ada tunasnya, ntar lebih bagus. Kalau bibitnya Pak Sayubi itu pakai dia Pak beli kemasan. Beli paket yang 1 gram itu, bukan ngebibitin sendiri, bukan. Berarti Bapak kan Pak Sayubi beli nggak, Pak? Kalau saya dikasih, iya. Jadi nanam nggak habis, lahannya nggak ada, kasih sama saya. Sayang katanya daripada dibuang-buang. Ya udah saya manfaatin, saya tanam. Alhamdulillah kemakan. Sampai bagi-bagi tetangga. Biar manfaat. Kalau misalnya Bapak pupuknya beli atau gimana? Beli. Berapa itu, Pak? Kalau per gram per kilo itu 21, sekarang lagi turun pupuk. Dulu mah 25. Itu yang mutiara. Kalau yang MPK sekarang turun 4.000. Dulu 5.000. Sekilo ya. Apa sekilo? Sekilo. Sekilo. Udah pada turun sekarang. Alhamdulillah. Tapi kalau pupuk organik nggak beli kan? Nggak beli, bikin sendiri. Jadi setiap panen serai itu kumpulin, saya bakar. Jadi saya biar kena hujan buat pupuk lagi. Itu lebih bagus. Kalau lebih bagusnya itu, jadi bakar-bakaran bekas serai apa gitu, saya kumpulin dikarungin, ntar buat nanam. Lebih bagus penumbuhannya, hijau gitu. Bapak nggak pakai kohe, Pak? Kohe itu kayak pupuk kandang gitu. Kalau pupuk kandang di sini jarang, ngambilnya juga jauh. Kadang kan dari Kukut itu ya, Ya. beli 7.000 per karung. Nah, itu, Pak. Kalau yang tadi berarti kalau misalkan pakai pupuk kandang itu Bapak pernah, tapi Pernah. ada penyakit. Ada penyakit dalam tanahnya itu. Kenapa itu, Pak? Kayak ciri-ciri. Soalnya ciri-cirinya itu hitam, kayak semut begitu. Oh, Itu bisa matiin tuh pohon-pohonan itu. Dalamnya itu. di tanahnya berarti. Iya, di dalam tanah. Kalau di daunnya gitu, Kalau di daun emang nggak ada. cuma di bagian tanahnya ya. Iya, Kalau misalkan pakai pupuk kan kandang. bisa layu gitu pohonnya. Tapi cuaca di Serang ini cocok nggak sih Pak buat nanam terong itu? Kalau lokasi di situ bagus sih, bagus. Di atasnya ada pohon-pohon apa gitu? Kalau saya di situ nanamnya terong, ubi, singkong, terus cabe, ada juga sih. Lebih lega soalnya. Sama uwi itu. Gitu. Ubi ada juga. Uwi kan kalau bahasa Jawanya uwi ya. Tahu bahasa Indonesianya aku nggak tahu. Ada durinya itu mah. Kalau ubi mah ada lagi. Terus tanahnya cocok nggak Pak buat nanam? Kalau di situ bagus tanamnya. Tanahnya agak merah-merah gitu. Kalau di situ hitam. Makanya saya dipertahanin di situ. Dulu mah di sini punya Pemda, saya garapnya saya tinggalin. Jadi saya pindah ke situ, izin sama yang punya. Jadi berarti lahannya punya orang. lahan Bapak punya yang orang, ngurus. saya yang ngurus. Itu bagi hasil nggak, Pak? Enggak, Oh, Bapak aja. iya, cuman saya izin dulu waktu mau ngegarap. Ya kadang yang punya datang mau buat beli rokok-rokok mau dikasih. Alhamdulillah. Orang jauh itu yang punya. Itu Bapak kalau misalnya tanam terong tuh kalau cuma dikasih benihnya aja atau
Kadang bapak beli juga. kasih benihnya. Tahu tuh berapa kali kira-kira? Kalau untuk penanaman sih nggak ada musiman itu. Oh, terus aja, Pak. Iya terus aja. Kalau kitanya mau nanam terong, nanam aja nggak apa-apa. Kalau dari bapak sendiri? Kalau bapak nanamnya itu ya apa yang bapak minat tanam gitu. Kalau kayak kisaran setahun bisa sekali atau 2 kali gitu? Atau sekali aja? Apanya? Pernahnya bapak tuh setahun berapa kali paling banyak terong? Kalau terong itu baru kali ini nanam. 1 kali. Iya baru ini dikasih sama Pak Yubi itu. Soalnya belum pernah beli sih. Oh, Kalau kebanyakan nanam itu cabe, serai gitu. Bapak punya kelompok tani nggak Pak? Kelompok tani sekarang surat-suratnya dibawa, orangnya kabur. lu Kabur, nggak tahu kemana itu. berarti udah pernah gabung, Pak, ya? Udah pernah. Cuman saya nggak dikasih kesempatan untuk Dapat pupuk, dapat pupuk. apa dapat benih? Dia itu gimana gitu ya, namanya orang ada kelicikan gitu. Itu sama masyarakat sini juga, Pak. Iya masyarakat sini juga, cuman orangnya orang pendatang. Cuman sekarang orangnya udah kabur, diusir sama ya Sama warga sini berarti. sama keluarganya. Sama keluarga. Keluarganya berpisah. Ya karena nggak bener lah gitu. Gimana? Nggak enak juga ya. Iya. Sama masyarakat. Kalau gitu mah. Berarti pernah ada penyuluhan nggak Pak? Pengarahan. Bapak Nggak belajar ada. sendiri. Nggak ada. Belajar sendiri aja itu, nyoba-nyoba. Ternyata ya hasil. Nonton di internet atau belajar dari Pak Yubi gitu. Dari Pak Yubi dia ngasih. Masih caranya Iya. diajarin. Ya kalau cara-cara sih nggak diajarin. Ada. Ya cuman kita perhatiin aja udah. Tanam sendiri. Cukup. Oh caranya begitu, begitu. Udah. Dicobain aja. Pak. Ya, saya cobain aja. Alhamdulillah ya hasil. Kompetisinya nggak ada, udah nggak ada ya, Pak, ya. Nggak ada. Kabur ke Gunung Sari. Iya, Tapi tadi Bapak ada rencana buat apa nanam lebih banyak nggak terong? ya kalau untuk nanam sih ada sih. Ada rencana. Ada rencana, insya Allah. Insya Allah kalau Pak Yubinya udah stabil di situnya, insya Allah nanam lagi. Berarti selama ini belum sampai dijual ya? Belum, untuk dimakan aja sih. Saya bagi-bagi tetangga, saudara. Berarti kalau lebih banyak bisa dijual? Bisa dijual. Orangnya apa hasilnya lumayan juga. Oh, lumayan. Apalagi terongnya terong yang panjang gede itu bagus. Berbuahnya untuk bobotnya lebih bagus. Berat. Kan ada 2 macam terong itu. Itu Bapak kalau misalkan ngurus lahan tuh berapa orang, Pak? Berdua sama keluarga. Sama istri. Iya. Anak nggak? Anak nggak ikut campur. Berarti pas nanam, pas panen juga berdua aja Pak? Iya. Sama ngurus. Ya kalau udah panen mas serahin aja sama anak. Tinggal ngambil aja. Gitu. Kalau untuk dijual-jual terong belum pernah ngejual sih. Ya kalau cabai mah alhamdulillah ya. Udah lebih dari 6 kali metik. 6 kali kalau cabai. Iya. Kalau Bapak misalnya ngatasin jangkrik itu kayak gimana Pak? Kalau jangkrik susah diatasin. Iya. Kecuali lembing itu yang kuning, lembing ya. Itu bisa disemprot itu mah. Iya, pakai obat. Bisa disemprot itu Kalau mah. jangkriknya berarti Bapak belum nemu ya? Belum. Sama kiong tuh. Kalau kiong ada obatnya. Ya. Bekicot itu. Ya. Ada obatnya itu. Udah dikasih tahu sama Pak Yubi. Cuman ditaburin di tanah, diputer. Itu kalau kelewatan mati katanya. Ada mulut. Soalnya belum pernah ngalamin beli lagi. Baru dikasih cara-cara. Bisa kita lihat bahwa terong bukan hanya tanaman biasa tapi sumber penghidupan bagi banyak keluarga petani juga.
Melalui kerja keras, ketelatenan, dan pengetahuan yang terus berkembang, para petani mampu menjaga produktivitas meski menghadapi banyak tantangan.